Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 25 Januari 2022 bersama Pastor Stefanus Ardi Watu Seke MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita memulai refleksi dan permenungan kita di hari ini dengan membaca atau mendengarkan Injil sesuai dengan kalender liturgi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Laudetur Yesus Kristus in Aeternum. Terpujilah Yesus Kristus selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Dalam pesta liturgi ini, Gereja Katolik dan komunitas gerejawi lainnya seperti Protestan dan Pentakosta menutup pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Ada berapa gereja atau komunitas gerejawi di seluruh dunia? Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, kurang lebih ada 200.000 komunitas gerejawi. Sangat banyak. Dan ini dipandang sebagai perpecahan dalam diri kekristenan. Dan perpecahan ini sudah lama menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang ingin mengenal Kristus. Dalam konteks pesta liturgi hari ini dan pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen, Paus Fransiskus pernah mengajak kita semua yang percaya kepada Kristus untuk bertobat seperti Santo Paulus bertobat. Nah, apa saja bentuk-bentuk pertobatan itu? Dalam refleksi saya menemukan dua hal. Yang pertama, stop berdebat, ayo berdialog. Tenaga untuk melakukan perdebatan teologis entah secara virtual, entah secara real antara sesama Kristen, hendaknya diubah menjadi dialog yang membangun dan saling memahami. Perdebatan kerap kali menjadi ajang untuk mempermalukan dan menuding, seakan-akan ada yang kalah dan menang. Tapi dalam dialog hal itu berbeda. Dalam dialog kita berbicara dari hati ke hati dengan data yang jelas dan menemukan kelegaan karena kita masing-masing bisa mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan yang kita miliki. Yang kedua, stop mencuri domba, ayo kerjasama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan kata domba ini. Namun hal ini bukan berarti pula saya melarang orang-orang non-Katolik untuk menjadi Katolik. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah komunitas-komunitas gerejawi hendaklah mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena
kebanyakan komunitas-komunitas gerejawi justru mengabarkan iman Kristen yang ia miliki kepada sesama umat Kristen, sehingga kadangkala hal ini menjadi ketegangan antar sesama umat Kristen. Dalam Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk mengingat amanat agung, yakni mewartakan Injil kepada segala makhluk, khususnya kepada yang belum mengenal Kristus, belum mengenal kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Katolik, tentu saja kita meyakini dengan sungguh dan kokoh iman yang diajarkan oleh magisterium gereja. Namun, hal ini tidak membenarkan kita untuk membenci saudara-saudari Kristen komunitas gerejawi yang berbeda dengan kita. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi dan tidak membenci orang-orang yang berbeda paham dengan kita? Oleh sebab itu, mari kita saling menghormati, berdialog dengan sopan santun, dan bekerja sama dalam evangelisasi. Saya percaya hal ini menjadi kesaksian yang indah bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Santo Paulus, doakanlah kami. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 25 Januari 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ardi Watoseke untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.